Tanpa sadar, keranda pengangkut mayat itu berada tepat di depan kita, melayang-layang kira-kira 1 meter dari tanah. Oeso, setannya sudah keluar. Teriakku keras sambil meloncat berlari melewati ujung keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Hi. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Jurik Misteri. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang memang sedang belajar untuk mengeksplor tentang alam gaib ya. Bagi kalian jangan coba-coba ya melakukan hal-hal yang saya ceritakan di kejadian ini ya, supaya kalian selamat dunia dan akhirat ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita semua dan gua makin semangat buat bikin video konten-konten tentang misteri ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke ceritanya. Jadi misteri dimulai. Sebuah acara televisi yang pernah populer di tahun 2002 dan 2004. Sebuah acara yang menarik bagi kalangan semua umur. Aku dan temanku berencana mencoba atau merasakan sendiri hawa mistis dan seramnya bertemu sosok hantu yang sangat populer jika terlihat penampakannya. Aku dan 3 temanku mencoba uji nyali di tempat-tempat sepi, tempat yang terkenal seram atau angker di daerahku. Jika beruntung, kita bisa melihat hantu secara langsung. 2 orang bertugas sebagai peserta, sedangkan 2 lagi menunggu dari jauh, sekiranya bisa mendekat ketika ada kode atau teriakan minta tolong. Sudah 4 malam, kita uji nyali di tempat-tempat tertentu, dari pukul 9 malam hingga jam 2 pagi, tapi nihil. Tak ada satupun hantu yang terlihat waktu itu. Hingga kita memutuskan untuk uji nyali di kuburan. Ya, di kuburan. Mungkin bakalan ada yang nampak, karena di kuburan sendiri adalah tempat pemakaman orang-orang meninggal. Seingatku, malam itu malam Selasa, dan bulan belum berbentuk separoh. Sebelah pemakaman adalah lapangan sepak bola, yang tiap sore selalu ramai anak-anak bermain sepak bola. Aku dan Karso menjadi peserta uji nyali di malam itu, sedangkan Mamat dan Arif bertugas sebagai penolong. Tanpa kita sadari konsekuensi dari hal yang kita perbuat, sebab dan akibat yang mesti kita tanggung di malam itu. So, mau kemana kok jauh-jauh? Tanyaku. Katanya mau uji nyali. Masa cuma di pinggir saja? Jawab Karso dengan tenang. Yang penting kita sudah di kuburan, so. Ucapku. Bagaimana kalau kita di rumah-rumahan itu? Karso sambil menunjuk rumah-rumahan kecil, tepat di tengah area pemakaman. Rumah-rumahan dengan keranda di sampingnya. Ya udah, ayo. Pikirku mungkin tidak akan terjadi apa-apa, karena 4 malam sudah berlalu tanpa ada penampakan apapun. Lagian, ada 2 orang sebagai ragu penolong yang siap datang di saat kita teriak minta tolong. Karso duduk di sebelahku dengan bekal lampu senter dan lilin yang memang mirip dengan acara uji nyali. Perasaanku mulai jenuh karena sudah merasa lama tak ada apa-apa. Cuma suara jangkrik yang semakin terdengar keras karena malam semakin sunyi. Kok gak ada apa-apa, so? Padahal sudah jam setengah 12. Tanyaku sambil melihat jam tanganku. Sudah, tungguin aja. Nanti juga keluar sendiri. Jawabnya sambil menguap pertanda ia sedang ngantuk. Lilinnya hampir habis, so, tinggal dikit, kataku lagi. Karso cuma diam duduk bersila sambil mengamati semua area kuburan. Ranting pohon-pohon mulai bergerak-gerak, tertiup angin dari bayangan sinar rembulan. Terlihat ranting-ranting berdaun itu seperti sedang berjoget TikTok. Hembusan angin segar membuatku merasakan sesuatu. Karso yang terlihat setengah ngantuk cuma diam saja. Tanpa sadar, keranda pengangkut mayat itu berada tepat di depan kita,
melayang-layang kira-kira 1 meter dari tanah. Oeso, setannya sudah keluar. Teriakku keras sambil meloncat berlari melewati ujung keranda. Entah bodoh atau ngantuk beserta kaget, Karso malah lari ke depan dan menabrak keranda itu. Terpental dan jatuh kembali ke tempat duduk membuat Karso bingung. Ia bangun dan malah berlari berlawanan denganku. Tanpa memperhatikan langkah, aku berteriak sekuat-kuatnya. So, sini. Mat, Rip, tolong. Setannya sudah keluar, tolong. Brak. Aku jatuh terpental. Sosok hitam tinggi besar kutabrak. Rasa merinding yang belum pernah kurasakan membuat aku gelai. Karso yang tak menjawab panggilanku membuatku ingin secepat mungkin keluar dari area pemakaman ini. Setibanya di lapangan, aku masih teriak-teriak. Mat, Rip, tolong. Sambil memperhatikan dalam area pemakaman berharap melihat Karso yang dari tadi salah arah. Kini terlihat samar-samar keranda itu masih terbang melayang-layang, menjauhi arahku yang artinya dia mengejar Karso. Sambil menunggu tim penolong, celingak-celinguk, tak dapat kepastian, kini ada sesuatu jatuh dari atas pohon, mirip bola sepak di depanku. Kuperhatikan, ternyata dia menggelinding tepat ke arah kakiku, dan saat berhenti, malah ketawa cek-cekikan. Hihihihi. Ternyata potongan kepala manusia menatapku melotot dengan penuh borok di wajahnya. Hal itu semakin membuatku takut dan berlari sekencang-kencangnya. Dengan lirikan ke belakang, dia terus menggelinding mengikutiku. Dalam pikirku entah Karso selamat atau tidak, yang penting aku harus lari terus. Keesokan harinya, kudatangi rumah Ahmad. Senyum lega ketika mereka bertiga sudah ngumpul, yang artinya Karso selamat. Ternyata malam itu tim penolong Arif kelaparan. Ia dan Mamat berencana pulang dulu untuk mengisi perut. Buat kalian, jangan pernah uji nyali, cukup merasakan dari kisah ini saja. Maaf jika ada salah dalam penulisan kata-kata. Semoga terhibur. Gimana guys ceritanya? Serem kan? Lumayan creepy juga kan? Gue ingetin ya nih buat kalian yang memang pengen bikin konten kayak gue ini, jangan pernah kalian coba-coba untuk mencoba untuk kayak uji nyali lah ke tempat-tempat serem itu tanpa ilmu mah. Kalian jangan pernah coba-coba ya, karena memang akibatnya fatal, bisa menyangkut ke nyawa kalian ya. Oke, gue ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar gue makin semangat bikin channel ini ya. Oke, sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya ya. Oke, dan semoga hari-hari kalian menyenangkan dan semoga terhibur dengan channel ini ya. Oke, Jadi misteri berakhir.